Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas yang kedua guys, malam ini. Ngopi guys, ngopi. Nah jadi apa ya guys, kalau saya ngajarin orang galbay, selama saya ngajarin orang gagal bayar pinjol, saya bertanggung jawab. Kalau dia disebar data atau dia dikunjungin ke rumah, saya tanggung jawab guys. Ini bukan dari ucapan saya guys, tapi banyak orang-orang yang sudah saya tolongin, dia galbaynya dengan cerdas, galbaynya dengan pintar. Nggak percaya, bisa cek sama kalian Facebook saya, IG saya, TikTok saya, komen-komennya, postingannya berapa lama, bisa kamu cek semuanya. Makanya kembali lagi, setiap orang galbay itu pilihan. Kalau saya paling nggak suka itu sama orang edukasi, dia belajarnya dari joki, dia sering nyimaknya dari joki, tapi dia jelek-jelekin joki, kayak nggak menghargai gitu. Kamu edukasi tentang pinjol, kamu tahu tahun berapa sih? Kamu baru ngelindungin orang-orang di grup WA kamu, baru berapa ribu orang sih? Berapa ribu orang yang kamu lindungkan, yang edukasi galbay? Di grup Facebook saya ada 8 guys, ada 8. Ada 8 grup, ada 8 grup yang saya pegang. Dari zaman 2019 saya tampung, orang nginpit ke grup saya tampung, orang nginpit ke grup saya tampung. Di pengumuman saya kasih pengumuman, ciri-ciri penipu, ciri-ciri joki bodong, ciri-ciri gestun yang bodong, ciri-ciri koperasi bodong. Sudah saya umumkan. Sekali dia masuk ke grup, saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya setelah masuk ke grup, tolong baca pengumuman supaya dia nggak ketipu. Karena di dalam semua sosmed itu banyak penipunya. Ada yang penipu data fake, ada yang penipu bisa hapus akun, ada yang penipu bisa cloning, ada yang penipu bisa backup, macem-macem. Jadi kalau mau ngebahas penipu tuh banyak. Tetapi orang yang percaya sama si penipu itu, di mana pemikirannya? Kalau dia bilang, "Bang, saya kan main pinjol, otak saya kan jadi nggak kepikiran, jadi mepet." Oke, masih masuk di akal. Tapi setidaknya saya kasih tahu, setidaknya sebelum kamu mempercayai seseorang, alangkah baiknya kamu lihat semua sosmed dia, rekod jejak dia tentang pinjol. Berapa tahun dia bahas pinjol, berapa lama dia edukasi pinjol. Kira-kira yang diajarin, yang diurusin beneran real nggak, beneran dibantuin nggak, beneran bertanggung jawab nggak. Seperti itu, seperti kayak kamu beli baju di Shopee. Apa yang kamu lakukan sebelum kamu beli baju di Shopee? Lihat dulu ulasannya, lihat dulu ratingnya, lihat dulu komentarnya, baru kamu beli, ya kan? Jangan kamu ketemu seseorang percaya, Gak bisa. Seperti itu guys. Facebook saya, IG saya, TikTok saya, atau YouTube saya tidak pernah gonta-ganti nama, tidak pernah saya gonta-ganti nomor WA. Dan satupun nomor di WA saya, tidak ada satupun orang yang saya blokir. Mau orang yang pernah saya bantu, maupun itu DC pinjol, gak pernah saya blokir. Videonya ada di kemarin saya ngupload. Saya tunjukkan sepil WA saya tunjukkan orang yang daftar blokir kosong, bersih, nggak ada. Kalau saya ngajarin orang, ya orang lah yang menilai saya ini seperti apa. Cukup orang yang menilai saya ini ngajarinnya seperti apa. Apakah saya ini bertanggung jawab, apakah saya ini tetap ngedampingin orang. Jadi menurut saya, kalau orang zaman dulu, joki-joki yang beneran amanah, dia bukan masalah fee-nya guys, tapi tanggung jawabnya. Kalau seumpamanya datanya kesebar, gimana cara untuk menyelesaikan masalah orang ini? Kalau seumpamanya dia dapat kunjungan ke rumah,
Gimana supaya caranya dia tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Kalau seumpamanya usernya atau yang punya data cerewet, gimana caranya menenangkan atau gimana caranya menguatkan mental supaya dia nggak ketakutan lagi. Jadi menurut saya kalau orang yang lama itu paket lengkap. Bisa memilihin aplikasi, bisa ngajarin pinjol, bisa mendampingi, bisa menguatkan mental. Pokoknya semuanya diajarin sampai akhir, sampai finish. Dari start sampai finish. Sampai finishnya itu sampai dia dapat teroran, dapat ancaman, hanya dirinya sendiri yang diteror. Kalau cuma dirinya sendiri diteror, saya rasa semua orang Indonesia kalau main pinjol, kalau dia doang yang tahu, dia bakal berani galbay. Tapi orang galbay sendiri tuh takutnya keluar kondar, ke kontak-kontak yang lain, takut malu, takut sosmed dihubungin, itu yang takut. Nah, seperti itu. Nah, kalau edukasi yang di TikTok yang apa ya? Kayak anti banget sama joki. Kemarin saya ngeliat, guys. Ada salah satu akun. Itu paling benci banget saya, guys. Paling benci banget saya sama edukasi itu. Benci. Kenapa saya benci banget sama edukasi yang anti joki itu? Saya beranggapan dia orang suruhan aplikasi. Kenapa? Namanya sharing, nama akunnya sharing. Diajak sharing sama saya nggak mau. Diajak ngobrol nggak mau. Maksudnya kan saya mau tahu juga, Bang. Di bio kamu kan anti joki. Kenapa, Bang, anti jokinya? Ada masalah apa, Bang? Apakah kamu pernah korban joki bodong? Apa joki abal-abal? Atau kamu sudah pernah galbay, kamu minta tolong sama seseorang sana sini, kamu nggak ada yang mau nolongin kamu, akhirnya kamu kecewa, akhirnya kamu benci. Kan kita kepengen tahu juga, guys. Jangan dianya sudah benci seseorang, menyuruh masyarakat galbay mandiri. Iya, kamu mengajarkan orang galbay mandiri supaya orang-orang datanya kesebar, supaya orang dapat kunjungan ke rumah, supaya nasibnya sama kayak kamu mungkin. Orang gak usah disuruh-suruh, Bang. Orang itu punya pemikiran. Mana yang dia mau galbay seperti apa, dia juga punya pemikiran lah. Gak perlu kamu suruh-suruh juga, orang tuh punya pikiran. Dia mau galbay sendiri silakan, dia mau galbay ada yang ngajarin juga silakan. Seperti itu. Jadi menurut saya edukasi di TikTok ini udah nggak beres, guys. Udah nggak beres. Mendingan jangan tiap hari lah. Ini untuk joki-joki, guys, di TikTok. Saya tahu rasa kalian tuh sudah suara habis nge-lab. Ngoceh-ngoceh capek, data juga nggak karuan, data mencret, data galbay, data bagus mikir-mikir, nggak ada kabar. Kurang-kurangin nge-labnya. Kembali lagi lah seperti dulu lagi, tak usah terlalu menunjukkan kalian tuh joki. Biar rekod yang berbicara, tak perlu, percuma. Saya rasa kalian nge-lab di TikTok itu, satu sudah males, yang kedua sudah capek, percuma. Nge-lab capek-capek, ujung-ujungnya datanya udah pada mencret. Biarkanlah, orang belum galbay silakan. Terus-teruskan orang main pinjol, biarin aja. Orang mau galbay juga biarkan. Seperti itu. Jadi setiap orang mau galbay itu pilihan orang masing-masing, guys. Gak perlu disuruh-suruh. Galbay sama joki, galbay sendirian gak perlu. Kenapa saya benci banget sama si sharing pinjol itu? Karena dia pernah mengeluarkan kata-kata joki itu tamatan SD, joki itu pengangguran. Lu kalau misalnya benci sama seseorang, bro, misalnya lu benci profesinya, lu jangan benci sampai semuanya, sampai tamatan sekolah lah, pekerjaan lah. Nggak seperti yang lu bayangkan, bro. Kalau saya jujur, kalau saya ngurusin kayak data-data orang-orang belum telat kayak gini, punya usaha sampingan. Tapi kan orang mau minta tolong itu kita milih-milih juga. Nggak semua orang WA minta tolong, ajarin main pinjol. Ya kalau kamu sudah galbay, yang kamu cari mental kamu bisa dikuatkan apa enggak.
Jangan kebalik, kamu sudah galbay, minta ACC lagi ke aplikasi yang lain. Kamu belum puas, berarti belum kenyang. Di saat kamu belum galbay, makanya kenyang-kenyangin kamu main pinjol, puas-puasin kamu geleng-geleng. Jangan tanggung-tanggung. Jiran ditolak, terus udah galbay, marah-marah, nggak terima, dibilangnya pilih kasih. Nggak bisa guys, karena pinjol tuh punya server, punya robot. Kalau kamu sudah galbay, mereka bisa membaca nomor kamu. Apakah nomor kamu telat, apakah nomor kamu belum telat, mereka bisa baca. Jadi pinjol itu paling utama itu di handphone sama di nomor, bukan KTP. Karena perangkat IMEI itu ketahuan. Kalau kamu ngajuin beda handphone, ditolak. Kalau kamu ngajuin aplikasi yang lain beda nomor, ditolak. Karena mereka ngebaca dari nomor sama handphone, perangkat handphone. Mau kamu ngisi pekerjaan yang asal, mau kamu ngisi pekerjaannya asal-asalan, nggak ngaruh. Yang paling mempengaruhi itu nomor sama handphone. Nggak bisa beda handphone, nggak bisa beda nomor kalau kamu ngajuin ke aplikasi yang lain. Dan mereka itu punya bibit-bibit pinjol. Kayak contohnya alur rute jalur pinjol. Dari aplikasi ini larinya kemana, lari ini kemana. Saya rasa orang Indonesia ini main pinjol nggak jauh-jauh. Yang ibu-ibu main pinjol pasti dari rute-rute gerbangnya main pinjol. Kalau nggak dari Shopee, Letter, S-Pinjam. Kalau nggak Aku Laku, Kredipo, HCI, Tunaiku, Indodana, Julo, atau aplikasi kredit pintar. Dari situ gerbangnya main pinjol. Tapi paling banyak dari SPayLater ke S-Pinjam, ke Kredipo, Aku Laku, atau ke KP, atau ke EasyCash, atau Ada Kami. Itu yang cewek. Akhirnya dia lari-lari kemana-mana, pinjolnya semuanya merebar kemana-mana. Kalau yang laki-laki nggak jauh-jauh, pertama pernah main kartu kredit. Yang kedua, kalau nggak dari Kredipo, Aku Laku, Home Kredit, Tunaiku, Shopee, sama juga lah. Ntar ujung-ujungnya merembet kemana-mana. Ya karena misi orang pinjol itu kan ya itu guys, masuk ke sini, misinya yang pertama membuat gaji kamu habis, membuat pendapatan kamu habis, membuat harta kamu terjual, membuat harta kamu tergadaikan, membuat utang kamu di mana-mana. Ending-endingnya kamu galbay. Itu yang mereka mau. Yang mereka mau itu seperti itu. Gak ada sejarahnya pinjol bangkrut. Kalau bangkrut dari dulu mungkin, pinjol nggak bisa bangkrut. Karena mereka aliran dari ilegal ke semi ke legal. Itu aliran mereka. Punya induk, punya saudara, punya anakan. Gak perlulah saya sebutkan nama aplikasinya. Nanti dicolong sama edukasi yang lain. Ini saudaranya aplikasi ini saudaranya aplikasi ini anakan aplikasi semi legal. Ini ilegal saudaranya yang ini, yang ilegalnya yang ini, rutenya yang ini, kembarannya yang ini, saudaranya yang ini. Nggak perlu saya kasih tahu. Nggak perlu. Apain ngasih tahu? Nanti dicomot sama edukasi abal-abal. Kenapa kamu bisa aplikasi ilegal bisa ACC? Karena kamu punya rawatan yang tenornya 14 hari. Saya kasih contoh lah. Kamu pertama kali main pinjol, aplikasinya yang tenornya bulanan. Kenapa kamu bisa ACC di aplikasi yang tenornya 2 minggu, 15 hari? Karena kamu pernah lunas di aplikasi yang tenornya bulanan. Yang B ke A. Kenapa kamu bisa ACC yang aplikasi yang B yang tenornya 14, 15 hari, 20 harian ke aplikasi yang C yang tenor 7 hari? Karena kamu punya pelunasan di aplikasi yang tenor 14 hari atau 20 hari. Jadi mereka itu kayak tangga-tangga doang guys. Kalau tiba-tiba kamu main pinjol, nggak pernah main pinjol, langsung main ke aplikasi tenor 7 hari, satu pun nggak ada yang ACC. Karena kamu nggak pernah ada histori pelunasan. Begitu doang. Begitu doang cara menanggapi pinjol mah. Pinjol ini kan nggak ada, mata pelajarannya nggak ada. Cuman bisa memperkirakan, memprediksi, belajar. Semua aplikasi dipelajarin. Kenapa di sini bisa ACC, kenapa orang lain data yang lain ditolak. Akhirnya dia bisa menyimpulkan seperti itu.
Kalau saya COD-COD sama orang udah dari zaman dulu. Sampai sekarang orang-orang yang pernah saya bantu jadi saudara, alhamdulillah, jadi teman. Gak pernah saya tinggalkan. Dia nanya, dia udah galbay, masih nanya, selalu saya jawabin. Dia sudah galbay bawa teman, silakan. Dia sudah galbay bawa saudaranya pun silakan. Mas, ini saya yang dulu Mas pernah bantuin, ingat nggak? Ini Mas, ada teman saya terjerat pinjol juga, tolong bantuin juga ya seperti saya. Berarti kan dia percaya sama saya. Kenapa dia sampai bisa bawa lagi temennya, bawa saudaranya? Dia dulu pernah galbay sama saya ngedampingin, saya ngajarin, galbay dengan cerdas. Berarti kan dia percaya. Kalau dia nggak percaya sama saya, nggak mungkin dia bawa temennya, bawa saudaranya, bawa orang-orang yang lingkungan dia yang pernah main pinjol. Belum galbay dia udah capek bisa nge-WA saya, Mas bantuin juga teman saya, nggak mungkin. Seperti itu. Jadi kembali lagi setiap orang galbaynya seperti apa, guys. Seperti itu ya. Jadi setiap orang galbay itu seperti apa, beda-beda. Kalau yang akun edukasi itu di TikTok tuh nggak jelas. Orang-orang yang nggak jelas. Ilmu pengetahuannya sedikit tapi terlalu berlebihan. Kalau mau saya bongkar semua nama-nama aplikasi pinjol, kalau nggak aplikasinya hilang di Play Store, kalau nggak limitnya dikecilin, kalau nggak diperketat. Itu doang. Saya kan kayak gini bahas tentang pinjol udah lama, guys. Udah. Saya pelajari pinjol ini kan udah 5 tahun. Sudah di luar kepala saya ngapalin pinjol. Dari induknya, ininya, saudaranya, anaknya. Satu aplikasi dalamnya ada banyak. Udah banyak. Jadi udah banyak. Aduh. Badan saya agak lemes nih, guys, habis pulang dari Jakarta. Jadi gitu ya, guys ya. Kalau TikTok itu terlalu makan hati. Masyarakatnya terlalu terprovokasi sama edukasi nggak jelas. Iya, jangan mau pakai joki. Iya, jangan mau pakai joki. Jangan mau, galbay mandiri aja. Yang typing itu padahal DC pinjol. Tapi terhasut dia. Coba kalau lihat-lihat orang-orang yang typing nggak jelas itu. Akunnya nggak jelas, di privat. Mengikutinya banyak, yang di follow orang 0, nggak ada yang ngikutin dia. Akun-akun siluman dipercaya sama orang. Kalau yang komen pengikutnya banyak, segala macam banyak, nggak masalah. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke kalian lah. Kalian mau galbay mandiri silakan, mau galbay ada yang ngajarin pun silakan. Kalau kalian mau galbay ada yang ngajarin, yang penting sudah saya ingatkan, lihat rekod orangnya jelas nggak, beneran bisa bantu nggak, beneran nolongin nggak, beneran amanah nggak, bisa sampai ngedampingin kalian sampai beres nggak. Lihatlah semua rekodnya, berapa tahun dia ngajarin, kira-kira yang diajarin pernah bermasalah nggak, kira-kira yang diajarin endingnya apa, bahagia atau sengsara. Ya kalian lihat sendiri. Seperti itu. Kenapa dia menyuruh orang galbay mandiri? Ini pandangan saya, guys ya. Ini pandangan saya. Orang-orang yang menyuruh kalian gagal bayar sendirian tuh, ini yang di TikTok. Karena pemikiran saya bisa jadi dia suruhan orang aplikasi. Takut dia aplikasinya bangkrut. Kalau kamu galbay mandiri kan kamu cuma dapat 3 aplikasi. Sudah, kamu nggak kemana-mana lagi. Tetapi kalau kamu diajarin sama seseorang, kamu bisa dapat yang lebih banyak ke aplikasi yang lain. Bisa untuk nutupin tagihan legal resmi kamu seperti Akulaku Kredivo, atau bisa buat bayar utang kamu di dunia nyata akibat main pinjol, atau nebus barang kamu yang pernah kamu gadaikan. Kamu bisa dapat uang banyak di pinjol. Nah, seorang yang edukasi ini takut kalau kamu kemana-mana ke aplikasinya. Itu doang. Takut aplikasinya bangkrut, takut ke aplikasi kemana-mana, takut diambilin. Itu. Yang kedua, menyuruh orang galbay mandiri. Setelah orang galbay mandiri, oke lah, ada yang grupnya prabayar, ada yang nggak bayar. Nanti kalau grupnya sudah rame, pasti dia bayar. Hari gini, guys, gratisan tuh menurut saya jarang, guys. Gratisan tuh jarang.
nampungin orang di WA, ngurus-ngurusin orang kalau nggak ada maksud, cuman iseng doang. Apalagi dia kalau di lab kan, saya iseng doang, membantu masyarakat untuk ini. Nggak mungkin guys, tiap hari dia nge-lab, tiap hari dia bikin VT, kalau nggak ada maksud tuh nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Menurut kalian mungkin seperti itu? Menurut saya nggak mungkin. Pasti ada maksud dari semua apa yang dia buatkan PT segala macam. Kalau kalian mau galbay yang cerdas, pilih orang. Kalau kalian mau galbay sembarangan, galbay sendiri. Seperti itu. Yang penting kuatkan mental, jangan bunuh diri. Sudah galbay mandiri, bunuh diri pula. Kan mati konyol. Hidup segan, mati pun tak mau. Waktu pertama gagah, belum galbay. Ya, saya galbay mandiri aja, saya udah kuat, saya terima semua resikonya. Begitu dia telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dihantam teroran, dihantam ke sosmed, dihantam ke kontaknya, diteror pagi, siang, sore, malam. Ketar-ketir, ketakutan, tanya sana sini. Ada DC nggak bang? BI checking nggak bang? Sebar data berapa lama bang? Kira-kira nerornya berapa lama bang? Padahal dulunya dia nanyanya ke joki. Dulunya dia anti joki. Begitu dia sudah telat, nanyanya ke joki. Kalau nggak sering nontonin joki. Aneh. Kalau orang benci sama seseorang, nggak usah kayak begitu. Kalau mau ngeberantas, pinjolnya yang diberantas, bukan edukasinya, bukan orang yang ini, yang itu, bukan. Saya yakin kalau pinjol sudah nggak ada lagi yang ilegal di Indonesia, atau aplikasi yang nakal-nakal sudah nggak ada lagi di Play Store. Saya yakin tak ada lagi orang-orang yang bikin edukasi tentang pinjol. Nggak ada lagi orang-orang yang joki-jokian pinjol. Nggak ada lagi orang-orang yang jasa-jasa gestun. Jadi kalau kamu mau menghilangkan, hilangkanlah akarnya, bukan daun ranting-rantingnya, tapi akar pohonnya yang dicabut. Beres. Bisa nggak ngilangin akar pinjolnya itu? Ilegal aja dari zaman dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar kok, bermunculan terus, nggak habis-habis. Banyak orang yang terjebak di pinjaman ilegal. Download sendirian, download asal-asalan, kejebak download ilegal karena kurang pengetahuan. Karena dia kurang pengetahuan, mepet, jatuh tempo, nggak ada duit, cepet-cepet download aplikasi yang lain untuk nutupin yang ini. Ternyata yang dia download ilegal, sadaplah kontaknya, makin parah terorannya, makin parah ancamannya, makin parah tenornya 7 hari. Seperti itu. Ayo guys ya. Jadi kalau saya lagi istirahat, ngurusin pinjol-pinjolan ini lagi istirahat, saya lebih fokus ke YouTube. Tapi kalau kalian mau sharing-sharing yang belum telat atau sudah telat, itu nomor WA saya ada di deskripsi. Nomor WA saya ada di deskripsi YouTube. Bisa kalian lihat, ada nama akun sosmed saya, Facebook, IG, TikTok, ada nomor WA saya, bisa kalian lihat. Yang belum subscribe, di subscribe dulu guys. Di like, share, boleh. Untuk joki-joki juga boleh. Seperti itu. Sebelumnya buat kalian semuanya sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.